kita kembali ke materi pelajaran kita, yaitu tentang klasifikasi bisnis retail. Mungkin di masa pembelajaran daring ada beberapa perubahan-perubahan, mungkin roster yang mungkin berubah-berubah. Saya berharap kita semuanya bersabar. Baiklah, kita akan mempelajari materi ini. Perhatikanlah slide berikut. Baiklah, tadi kita sudah sampaikan judul materi kita, yaitu klasifikasi bisnis retail. Bisnis retail dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Berikut pengelompokan berbagai jenis bisnis tersebut. Yang pertama, klasifikasi usaha retail berdasarkan ukuran outlet. Ya, berdasarkan ukuran outlet, bisnis retail itu dikelompokkan. Mari kita perhatikan pengelompokannya. Bisnis retail dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan. Berikut pengelompokan berbagai jenis bisnis retail. Yang pertama, klasifikasi usaha retail berdasarkan ukuran outlet. Berdasarkan ukuran outlet, ada beberapa kelompok daripada bisnis retail. Yang pertama namanya minimarket. Minimarket itu luas lantainya itu kurang dari 400 meter, namanya minimarket. Yang kedua, supermarket dan department store. Dengan luas lantainya ukuran 400 sampai dengan 5.000 meter. Yang ketiga adalah hypermart dan perkulakan atau grosiran. Ukurannya di atas 5.000 meter. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh daripada bisnis retail berdasarkan outlet ini. Adalah contoh minimarket yang ada di sekitar rumah kita. Dia ukurannya kecil, yaitu sebelum ukuran 400 meter. Dan barang-barangnya juga terbatas jumlahnya. Karyawannya juga tidak begitu banyak. Modalnya relatif kecil dibanding dengan supermarket, department store, maupun hypermart. Jadi, bisnis ini sangat menguntungkan. Karena bisnis ini didirikan dekat dengan perumahan, dekat dengan lingkungan konsumen. Jadi ini boleh dilirik nantinya. Carilah tempat yang strategis. Boleh bekerja sama dengan pemilik modal apabila kamu mengalami kendala di dalam modal. Dengan catatan kamu harus memiliki tanggung jawab, memiliki dedikasi. Saya percaya pemilik modal juga tidak mau rugi. Daripada uangnya disimpan di bank, mending dia buat modal investasi buat kamu. Boleh kamu lirik-lirik ini. Oke, kita perhatikan contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh ukuran supermarket yang luas lantainya 400 meter sampai dengan 5.000 meter. Yaitu supermarket Hero di Jakarta. Ini supermarket yang sudah sangat lama sekali. Ini kalau menurut saya ini adalah supermarket pertama kali ada di Jakarta. Saya nggak tahu masih ada nggak supermarket Hero ini. Oke, jadi ini lebih besar. Ukurannya tentu lebih besar, jumlah produk yang dibutuhkan dan tenaga kerja yang diperlukan. Dan modal juga jauh lebih besar. Bisnis ini sudah mulai berada di dekat-dekat yang strategis, ya, pusat-pusat perkotaan, pusat-pusat pasar seperti itu. Supermarket tidak dibolehkan atau tidak diizinkan didirikan di lingkungan perumahan karena akan sangat merugikan pedagang-pedagang kecil. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut lagi. Kelompok yang ketiga adalah ukuran hypermart, yaitu di atas 5.000 meter persegi.
kita perhatikan hypermart yang ada di Pekanbaru, itu luas lantainya di atas 5.000 meter. Dan juga parkirannya sangat luas sekali, daya tampungnya sangat besar sekali. Hypermart didirikan itu di pusat kota, di pusat perbelanjaan yang sangat strategis. Dan memiliki produk yang sangat lengkap. Jadi semua kebutuhan daripada konsumen, dari yang tidak terpikirkan oleh kamu, sampai hal-hal yang sederhana dan rumit sekali, ada disediakan di hypermart. Misalnya gergaji, tang, obeng, itu ada di hypermart. Oleh karena itu, untuk mendirikan hypermart dibutuhkan modal yang sangat besar, tenaga kerja yang sangat banyak dan ahli, ya, dan juga memerlukan tempat, memerlukan luas tanah yang sangat banyak. Jadi untuk mendirikan hypermart itu butuh modal raksasa, dan tidak semua orang bisa mendirikannya. Tapi jangan kamu khawatir. Kalau kamu berusaha dari hal yang kecil, bisa jadi dari minimarket bisa kamu menjadi pemilik hypermart. Karena banyak contoh dan kasus yang kita lihat, orang-orang sukses dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, baik. Ibu simpulkan bahwa klasifikasi bisnis retail itu berdasarkan outlet. Yang pertama tadi, minimarket, jumlah luas lantainya itu 400 meter persegi. Yang kedua, supermarket atau department store dari 400 sampai dengan 5.000 meter persegi. Yang ketiga, hypermart atau pergulakan, itu di atas 5.000 meter persegi. Demikianlah penjelasan saya terhadap pengelompokan bisnis retail dengan kelompok ukuran outlet. Kelompok yang kedua adalah klasifikasi usaha retail berdasarkan produk yang dijual. Berdasarkan produk yang dijual, ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Klasifikasi tadi yang berdasarkan produk yang dijual. Berdasarkan produk yang dijual, klasifikasi bisnis retail itu terbagi dua. Satu namanya service retailing, dan yang kedua product retailing. Dari namanya service retailing berarti menjual produk, bukan produk barang. Yang menjual produk dalam bentuk jasa, ya, memberikan pelayanan jasa. Contohnya di sini adalah rented goods service, yaitu jasa rental mobil, jasa rental CD, kaset, dulu ada sekarang nggak ada lagi. Jasa rental buku, itu disebut dengan rented good service. Yang kedua, owned good service, yaitu jasa pemberian modal. Ya, tadi saya katakan kamu boleh bekerja sama, owned namanya pemilik daripada usaha tersebut. Dan yang berikutnya adalah non good service, yaitu bentuk-bentuk jasa lainnya yang tidak berbentuk barang. Ya, tidak berbentuk barang. Yang kedua, product retailing service, yaitu menjual produk dalam berbentuk barang yang bisa diraba, yang bisa dipegang. Ya, contoh dari penjual produk barang ini, produk retailing ini antara lain katalog showroom. Ya, sekarang ini ada bisnis yang menyediakan katalog-katalog yang berisikan nama atau harga dari sebuah produk. Kelompok yang ketiga adalah klasifikasi usaha retail berdasarkan teknik pemasaran produk. Berdasarkan teknik pemasaran produk. Mari kita lihat pembagiannya sebagai berikut. Klasifikasi retail berdasarkan teknik pemasaran. Yang pertama adalah retail toko. Retail toko adalah jenis kegiatan usaha menetap di suatu toko atau suatu bangunan. Dan yang kedua, retail non-toko, melakukan penjualan tidak menggunakan toko atau online, yang sedang ngetren hari ini, saat ini, menjual dengan cara online.
Oke, kita perhatikan klasifikasi yang berikutnya. Klasifikasi usaha retail berdasarkan tipe kepemilikannya. Yang pertama namanya Independent Retail Firm. Independent Retail Firm merupakan jenis usaha retail pengoperasiannya dilakukan oleh retailer secara independen dan tanpa penggabungan atau asimilasi. Contoh dari usaha retail ini adalah warung dan toko kelontong. Pada toko kelontong, pengoperasian segala macam kegiatan dalam bisnis dilakukan secara mandiri. Yang kedua adalah franchising. Franchising merupakan jenis usaha retail yang pengoperasiannya dilakukan oleh retailer. Kepemilikannya terdapat pada perubahan inti yang bekerja sama dengan retailer dan memiliki kaitan merek dagang, standar kualitas, kemasan produk. Adapun contoh dari jenis retail ini antara lain restoran cepat saji dari segala merek. Franchising adalah, saya ulangi dengan bahasa sendiri, adalah suatu bentuk kerjasama di mana ada seseorang memberikan haknya berupa merek, berupa produk, atau hak patennya kepada orang lain. Dan orang lain tersebut akan membayar kepada orang yang memberikan hak kepadanya. Inilah yang disebut dengan franchising. Yang ketiga adalah corporate chain. Corporate chain merupakan jenis bisnis retail berupa kelompok usaha yang terdiri atas satu atau lebih jenis usaha yang saling berkaitan di bidang manajemennya. Contoh dari bisnis retail ini adalah Matahari, Ramayana, Hero, Transcorp, dan sebagainya. Corporate chain ini adalah, saya ulangi, bentuk jenis usaha retail yang terdiri dari beberapa kelompok perusahaan yang saling berkaitan, yang saling mendukung. Misalnya contoh yang nyata ya, Giant, ya, supermarket Giant. Giant, kalau kamu pergi ke Giant, ada beberapa produk di sana yang merupakan hasil produknya Giant itu sendiri. Jadi ada satu perusahaan di Giant itu yang bekerja sama dengan Giant untuk memproduksi. Jadi mereka memproduksi dan juga sekaligus menjual. Contoh gula ya, gula pasir. Itu ada merek Giant. Ada merek Lotte-Mart ya, pembersih lantai mereknya Lotte-Mart gitu. Jadi di sini perusahaan tersebut bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada kaitannya dengan produk yang mereka jual. Itu namanya corporate chain. Klasifikasi usaha retail yang berikutnya adalah berdasarkan struktur operasional. Berdasarkan struktur operasional, retail itu terbagi dua. Satu namanya retail dengan satu outlet, independent trader, dan satunya lagi adalah retail dengan banyak outlet, multiple atau chain store. Misalnya, artinya kalau yang satu ini mereka hanya memiliki satu outlet saja, tidak ada cabang, tidak ada buka usaha di tempat lain. Sedangkan yang retail dengan banyak outlet adalah perusahaan yang sudah banyak membuka cabang, banyak membuka usaha-usaha yang sama di tempat-tempat yang lain. Pengelompokan yang keenam adalah usaha retail berdasarkan skala usahanya. Mari kita lihat pengelompokan usaha retail itu berdasarkan skala usaha. Adalah sebagai berikut. Kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu klasifikasi usaha retail berdasarkan skala usahanya. Yang pertama adalah retail besar. Retail besar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah toko khusus.
Toko khusus artinya adalah toko yang menjual satu produk saja, khusus satu produk. Misalnya toko peralatan olahraga. Toko itu hanya menyediakan khusus peralatan olahraga. Yang kedua, toko perlengkapan bayi, ya, baby shop, yaitu khusus menjual produk-produk yang perlengkapan bayi saja. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ingin membeli kebutuhan bayi, dia nggak perlu kemana-mana, datanglah ke toko baby shop, ya, menjual perlengkapan bayi. Yang kedua adalah toko serba ada. Namanya saja sudah toko serba. Toko serba ada merupakan toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan-kebutuhan seperti peralatan rumah tangga, pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pasar swalayan. Pasar swalayan atau minimarket merupakan toko retail besar dengan berbagai penjualan usaha yang relatif besar, berbiaya rendah, bermargin rendah, namun bervolume tinggi. Pasar swalayan atau minimarket dirancang untuk melayani para pembeli atau konsumen yang biasanya menjual makanan, pencucian, dan produk perawatan rumah tangga. Adapun contoh macam-macam supermarket di Indonesia diantaranya Giant, Hero Supermarket Groups, dan Pasar Rayan Sri Ratu. Inilah pasar swalayan. Dan yang ketiga adalah discount store. Discount store adalah merupakan jenis toko yang menjual berbagai barang standar dengan harga lebih murah dan dalam jumlah yang banyak. Salah satu jenis dari retail ini adalah department store yang menjual produk dengan harga lebih rendah daripada yang dijual oleh gerai retail tradisional. Artinya toko ini harus membeli dalam partai banyak, ya, menjual dalam partai-partai yang banyak, dan setelah itu mendapat potongan-potongan yang sangat banyak. Biasanya yang berbelanja di toko discount store ini adalah para pengecer-pengecer kecil-kecil seperti warung-warung seperti itu. Yang berikutnya adalah pengecer potongan harga, yaitu pengecer potongan harga dapat diartikan sebagai sebuah usaha retail yang melakukan proses jual beli dengan membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari pedagang besar dan menetapkan harga yang lebih rendah dari harga eceran. Adapun macam-macam retail atau pengecer potongan harga diantaranya factory outlet, independent off price, dan klub gudang. Dan yang terakhir adalah toko kelontong. Toko kelontong merupakan jenis toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan sembako. Ciri mencolok dari toko kelontong adalah berada di pemukiman warga dan tempat umum lainnya. Dan yang berikutnya, pembagian daripada klasifikasi usaha retail tadi, retail besar, yang B-nya adalah retail kecil. Mari kita perhatikan. Baik, yang terakhir adalah klasifikasi usaha berdasarkan bentuk hukum. Klasifikasi berdasarkan bentuk hukum, usaha retail itu terbagi dari 3. Yang pertama, retail perorangan atau sole proprietorship, yaitu jenis usaha retail yang didirikan oleh satu orang pengusaha, ya, satu orang saja yang punya. Dan yang kedua adalah kemitraan, partnership, yaitu retail yang dibangun oleh beberapa orang yang bekerja sama. Jadi ada beberapa pengusaha yang bermitra, yang bekerja sama, partnership untuk menjalankan usaha ini. Dan yang ketiga adalah bentuk perseroan privat dan publik, yaitu usaha yang berbentuk PT sudah berbadan hukum, baik yang pribadi maupun publik. Ini usaha sudah berbentuk hukum. Ada yang CP, ada yang PT, seperti itu. Jadi inilah bentuk-bentuk atau jenis-jenis usaha yang berdasarkan klasifikasinya. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu Tinar atau melalui classroom kita ini. Sekali lagi, terima kasih, tetaplah semangat. Jangan lupa bahwa corona ini masih ada di tengah-tengah kita. Tetaplah waspada, jaga jarak, gunakan masker, dan selalulah mencuci tangan. Terima kasih.